Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, masih ingat HP ini nggak guys? HP ini 2 hari yang lalu saya pernah bikin videonya ya. Redmi 4A tidak mau disentuh dan tidak mau dicas. Ternyata hari ini tuh yang punya balik lagi ke counter ya, menceritakan bahwa HP ini kambuh lagi. Saat diaktifkan dia respon cepat ya, lalu hitungan beberapa detik dia tidak mau respon lagi. Nah, saat saya coba matikan juga tidak ada respon sama sekali. Untuk di video yang sebelumnya saya tidak melakukan perbaikan untuk di touchscreen-nya, karena saya hanya bersihkan, saya sikat kembali normal. Namun setelah pemakaian sehari HP kambuh lagi. Ya. Oke, ini saya copot untuk bagian backdoornya, lalu copot semua baut-bautnya. Oke, ini adalah Redmi 4A ya. Untuk kasus masuk air memang sering terjadi rusak untuk touchscreen-nya. Biasa disebabkan karena pin fleksibel itu korosi. Nah, ini setelah saya cek, ternyata jalur kanan itu merupakan jalur tegangan kerja, dia bermasalah ya. Jadi kesimpulan saya akan jumper langsung menuju ke soket. Ya, ini saya pasangkan dan sudah disiapkan untuk kabel jumpernya. Ya, saya pasang. Dan pastikan jangan ada yang terjepit ya. Biasa buru-buru udah dibaut, ternyata fleksibel tombol on off nya terjepit. Ya, ini untuk di fleksibel touchscreen juga saya pasang. Dan ini kabel yang sudah saya potong, kabel jumperan ya. Lalu kita tinggal solder menuju kaki kanan bagian bawah. Nah, ini kaki kanan bagian bawah itu merupakan jalur positif tegangan kerjanya atau V-touch-nya. Jika diukur dengan multitester digital, biasa akan mengeluarkan nilai 2,8 volt. Oke, sudah saya pastikan. Lalu kita tutup kembali ya. Ya, saya nyalakan. Muncul logo Mi. Dan kita tunggu proses bootingannya. Oke, kita tunggu hingga dia tampil artis Korea. Iya, iya. Saya malah nggak begitu ngeh ya, ini artis Korea. Ya, ternyata masih tetap guys, HP tidak mau disentuh sama sekali. Padahal ini jalur tegangan kerja sudah saya jumper atau bypass langsung ya ke soketnya. Tapi masih tetap tidak ada perubahan. Ya, saya akan lepas kabel jumperannya. Dan berarti keputusannya ini kemungkinan besar
rusak terjadi di fleksibel ya, untuk bagian touchscreen. Dan saya sudah konfirmasi sama pemilik, solusi terbaik adalah ganti LCD touchscreen. Oke, saya sudah siapkan LCD yang baru. Dan untuk harganya ini bisa cek di toko online ya. Ya, saya akan copot plastik yang merah ini. Lalu kita rapikan. Dan kita akan pasang LCD touchscreen-nya. Namun sebelumnya kita tambahin lem di bagian frame. Nah, ini lem yang saya gunakan itu biasa B7000 atau T7000 ya. Ya, setelah kita tambahin lem, lalu kita pasang untuk LCD touchscreen-nya. Ya, setelah itu presisikan, lalu kita kencangkan ya. Untuk proses pengencangan kita bisa dengan penjepit ataupun bisa ditaleni karet. Karet gerang ya. Karet gelang itu yang biasa. Itu juga bisa. Nah, tunggu hingga setengah jam sampai 1 jam. Lalu kita copot setelah kering. Lalu kita rakit kembali. Nah, ini saya tambahin double tip ya untuk di baterainya. Ada kasus yang lain untuk touchscreen error. Contohnya, HP normal jika tidak dicas, touchscreen normal. Jika HP dalam keadaan dicas, touchscreen error. Biasanya apa penyebabnya? Yang sering saya temui itu terjadi karena pengecasan, atau biasa casnya ndak ori, ataupun cas adaptornya juga yang biasa. Itu biasa berpengaruh ya. Saat dicas dia error, ataupun kadang lompat-lompat, tapi saat casnya dicabut dia normal. Itu biasa kerusakan di adaptornya ataupun di casnya, bukan di touchscreen-nya. Ya, ini saya pasang untuk fleksibelnya. Dan jangan lupa untuk antena converter ya. Oke, ini sudah terpasang bagian mesinnya. Lalu ya, ini untuk fleksibel LCD-nya. Kita pasang untuk di soketnya. Lalu pasang kembali baterainya. Sebelumnya tambahin double tip ya, untuk agar tidak goyang. Lalu kita kencangkan lagi, kita tutup bagian mesin, lalu kita baut. Ya, untuk kasus-kasus touchscreen di Redmi 4A ini sering terjadi karena efek air. Yang sering ditemui ya korosi, bisa juga konslet di dioda, konslet di kapasitornya. Namun untuk HP ini, setelah saya cek di fleksibel, memang fleksibel bermasalah ya. Banyak hasil kerokan untuk di bagian fleksibel touchscreen-nya. Ya, ini saya nyalakan. Dan tentunya mantap jiwa mempesona ya.
karena jalur sudah terhubung dengan baik, berbeda di touchscreen yang lama. Ya, ini sudah saya klentek, dan ya sebetulnya kasus yang seperti ini itu yang sering terjadi itu fisiknya, di fisik atau di fleksibelnya ya, bukan berada di seperti IC ataupun di IC casnya, bukan ya. Kita tinggal jalan atau solusi terbaik ya, ganti touchscreen-nya. Dan ini sudah saya pastikan dia tidak akan kambuh lagi, karena memang secara fisik sudah diganti ya. Oke, sudah selesai dan siap ditulis nota kembali. Ya, ini LCD touchscreen yang lama ya, karena memang ini sudah rusak. Nih, diperhatikan banyak kerokan. Ini yang mengakibatkan jalur tuh kadang nyaut, kadang tidak ya untuk tegangannya. Sehingga di saat kita aktifkan dia normal, lalu beberapa detik kumat kembali. Itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.